Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya kan, harus dimaknainya juga, dilihat juga ini beliau menyampaikannya di forum apa. Pak Prabowo bukan orang yang juga terlalu serius dalam apa namanya itu menyampaikan sesuatu. Tetapi selalu yang dibicarakan itu lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Misalnya contoh bakal mengejar koruptor hingga ke Antartika. Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo mengatakan jika dikembalikan mungkin akan memaafkan. Hal ini disampaikan Prabowo saat bicara tentang korupsi di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Prabowo menyatakan dirinya memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk tobat dan mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo juga mengatakan bakal memberikan opsi cara pengembalian uang korupsi secara diam-diam asalkan yang dicuri dari rakyat dikembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Itu dia keinginan kita masyarakat publik adalah bagaimana kerugian keuangan negara semakin bertambah, pengembaliannya semakin maksimal. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, ya kan, mungkin kita maafkan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja beliau akan sangat paham. Tapi tentu kalau ada orang melakukan pidana, ya, lalu dia kooperatif dalam mengakui kesalahannya, ya, lalu mengembalikan hasil kejahatan, tentu itu akan menjadi hal-hal yang akan meringankan dalam pemberian hukuman. Ini kan kita harus kembali lagi kepada pola pendekatan kita terhadap penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi. Nah, makanya kan selama ini, ya kan, pendekatan kita itu kan selalu pendekatannya adalah kepastian hukum, ya, bahwa bagaimana seseorang itu apabila dia bersalah maka dia harus dihukum, kan, seperti itu. Apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya kan, harus dimaknainya juga, dilihat juga ini beliau menyampaikannya di forum apa. Pak Prabowo bukan orang yang juga terlalu serius dalam apa namanya itu menyampaikan sesuatu. Saya di banyak poin Pak Prabowo secara substansi cukup bisa menerima dan memahami, ya. Tetapi selalu yang dibicarakan itu lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Kan ini sebenarnya gagasan dan konsep perampasan aset sebenarnya. Tapi undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas gitu ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Misalnya contoh bakal mengejar koruptor hingga ke Antartika. Tetapi anak mantan presiden yang menerima gratifikasi bukanlah dianggap sebagai sebuah korupsi. Jadi antara yang dibicarakan, disampaikan ke depan publik itu lebih banyak omon-omonnya. Omon-omon Pak Presiden itu tidak pernah bicara teknisnya, baru tahap sangat umum, sangat general, ya. Jadi antara dipuji tidak bisa, dipertanyakan juga belum bisa. Belum 100 hari juga bekerja, kan, baru beberapa bulan, kan.
Jadi saya rasa kan memang yang diperlukan saat ini memang gagasan-gagasan itu kan diimplementasikan, dan mengimplementasikan gagasan itu kan tidak juga dapat serta-merta langsung dilaksanakan. Yang penting bahwa ya saya ambil simpulnya saja dikatakan oleh Bu Ferry, memang kalau intisarinya kita sepakat bahwa azas ultimum remedium itu dilaksanakan, ya, bahwa sanksi pidana itu digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum, itu mungkin bisa kita jalankan ke depannya. Ini pemerintahan baru berjalan beberapa lama, belum sampai 100 hari. Ini kayaknya juga Mas Hendarsam perlu memahami bahwa konsep untuk bahwa pemidanaan sebagai ultimum remedium yaitu atau obat terakhir itu tidak cocok dalam konteks apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo, ya. Karena ketika dinyatakan bahwa ada upaya, ayo laporkan apa saja tindak pidana korupsi yang Anda lakukan, kalau Anda kembalikan kami maafkan, itu sebenarnya taktik penghukuman juga kepada koruptor. Bahkan semacam peringatan, kalau Anda kemudian tidak melakukan, kami akan tegas, dan kalau Anda tertangkap, Anda akan dipidana. Jadi tetap akan ada konsep ultimum remediumnya. Itu bukan, tidak boleh dimaknai bahwa ini akan dihilangkan pemidanaan. Kan jadi lucu ya, kalau untuk koruptor tiba-tiba konsep pemidanaan dihilangkan, diturunkan kekerasannya, gitu ya, keseriusannya. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan lain, ya, kebebasan berpendapat malah dipidana, gitu ya. Lalu kemudian bicara soal kebebasan orang di dunia IT juga dipidana kalau berbeda. Jadi perspektifnya harus benar. Ya, jadi harus benar dulu perspektifnya. Pak Prabowo sendiri juga harus paham soal konsep pemberantasan korupsi, tidak sekedar disampaikan oleh anak buah lalu kemudian disampaikan ke depan publik. Karena kalau itu terjadi, kesan yang kita dapat, Pak Prabowo itu asal enak didengar lalu disampaikan. Nah, mesti juga teknisnya itu terjelaskan dengan baik, ya, bahwa apa gagasannya, gitu ya. Kalau kemudian para koruptor itu mengembalikan hasil kejahatannya, maka ini sesuai dengan konsep perampasan aset. Dan itu kemudian betul-betul bagian dari gagasan pemberantasan korupsi. Tapi kalau kemudian itu untuk menghilangkan atau mengampuni para koruptor, ya tidak bisa. Kalau setelah itu Anda ketahuan Anda korupsi, ya tetap akan dipidana, dihukum yang lebih berat. Itu memang gagasan anti korupsi yang tidak bisa juga ditawar-tawar, gitu. Makanya kalau hal-hal yang akan sangat sensitif, ya, mestinya disiapkan bahwa ini gagasannya akan seperti apa, apakah perubahan undang-undang tipikor atau melalui Perpu atau kemudian melalui undang-undang perampasan aset. Jadi di undang-undang perampasan aset bisa dijelaskan kalau hasil kejahatan korupsi dirampas, maka pidana mereka akan hilang, gitu. Itu bisa dijelaskan di sana. Tidak harus kayak undang-undang tipikornya. Kedua, juga harus dilihat apakah ini tabiat omon-omon belaka, itu juga perlu diperhatikan baik-baik. Misalnya tadi Mas Hendarsam membantah bahwa kebebasan sipil kok diberikan kok, karena ada gagasan Pak Prabowo melepaskan berbagai aktivis yang terlibat dalam berbagai isu kejahatan di dunia IT. Ya. Karena berkaitan dengan kebebasan bicara. Sementara itu warga Rampang dipukuli dengan membabi buta oleh alat negara dan presiden tidak bersikap. Jadi bagi saya tentu publik berhak mengetahui apakah ini berimbang atau tidak, termasuk di isu pemberantasan korupsi. Antara yang diomongkan dan diimplementasikan betul-betul harus sejalan, dan publik betul-betul bisa mengerti maksudnya, dan publik bisa betul-betul merasakan dampaknya. Secara konsep sudah saya katakan, ya kita bisa sambut gagasan itu, tapi harus paham mana yang gagasan perampasan aset, mana yang gagasan penjaraan di dalam undang-undang tipikor. Kalau belum paham, bagaimana publik bisa mengerti apa yang dimaksud oleh presiden, termasuk orang-orang presiden yang menjelaskan ke hadapan publik apa sesungguhnya yang dimaksud presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai soal korupsi. Di dalam pidatonya tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa jika para koruptor ini ingin bertobat dan mengembalikan aset-aset negara yang dicuri,
beliau akan memaafkannya. Itu kan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Dan yang lebih mengherankan dan mengejutkannya lagi, beliau menyatakan bahwa cara mengembalikannya itu bisa dengan cara diam-diam, asalkan benar-benar mau mengembalikan aset-aset tersebut. Ini kan sangat berbanding terbalik dengan statement beliau di beberapa bulan kemarin ya, saat beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut, beliau mengatakan bahwa ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika, ingin mengejar koruptor sampai ke lubang semut. Pernyataan itu kan menyatakan seolah-olah bahwa Presiden Prabowo ini benar-benar serius ingin memberantas korupsi di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, dengan statement beliau yang baru-baru ini, seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa ya yang kemarin itu hanya omon-omon doang. Nyatanya statement beliau yang hari ini beliau katakan itu kan sangat tidak konsisten ya, atau istilahnya inkonsistensi dalam menyatakan pernyataan. Yang kemarin seolah-olah semangat, begitu menggebu-gebu ingin memberantas korupsi, kok sekarang kayaknya mulai kendor, mulai loyo semangatnya, mulai hilang ketegasannya. Kalau kita pikir-pikir ya soal statement beliau ini, masa iya seorang koruptor mau mengakui kesalahannya dan mengembalikan aset yang sudah dicuri hanya karena jaminan bahwa dia akan dimaafkan dan tidak dihukum? Kata-kata akan dimaafkan itu kan sangat bias sekali, artinya sangat tidak tentu sekali. Seorang bisa mengartikan kata-kata dimaafkan itu dengan apa saja. Dimaafkan itu maksudnya apa? Dimaafkan tidak ditindak, dimaafkan diringankan hukumannya, atau dimaafkan dan begitu mengakui dilepas saja, atau gimana? Beliau ini nampaknya sering sekali melakukan atau mengatakan statement yang bias, yang artinya tidak menentu ya. Dan menurut saya ya, jika memang benar-benar ingin menuntaskan korupsi, harusnya statement-statementnya itu tegas, statement-statementnya itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan. Baru beberapa bulan kemarin menunjukkan semangat dan ketegasannya dalam memberantas korupsi. Sekarang seolah-olah itu semua hilang. Statement-statement beliau yang kemarin, yang katanya ingin mengejar para koruptor sampai ke Antartika, mengejar koruptor sampai ke lubang semut, sampai sekarang ini tampaknya statement itu sudah berganti. Yang tadinya menggebu-gebu, sekarang seolah-olah loyo, lemas. Ya, kalau kalian mau mengakui, nanti mungkin bisa saya maafkan. Mungkin Pak Prabowo mungkin bisa memaafkan, tapi bagi kami rakyat Indonesia, kami tidak bisa memaafkan seorang yang sudah mencuri uang rakyat dan juga mencuri aset negara. Sumber daya yang hasilnya bisa tersampaikan oleh rakyat malah dicuri, hak-hak rakyat dicuri. Itu tidak bisa kami maafkan seseorang yang sudah mencuri atau merugikan negara ini. Jadi jika ingin berstatement itu setidaknya ya dipikirkan lebih dahulu lah. Beliau ini kan kita tahu semua orang yang sangat cerdas dan juga sangat intelektual. Masa memberikan pidato itu selalu saja dengan kata-kata yang bias, kata-kata yang artinya bisa diartikan kemana-mana. Kalau masyarakat salah mengartikan kan berbahaya juga. Bagi masyarakat umum, pernyataan beliau ini bisa sangat aneh loh. Oh, berarti Prabowo ingin memaafkan koruptor ini, berarti koruptornya nanti tidak dipenjara, koruptornya nanti tidak dihukum. Jika masyarakat berpikir seperti itu, bagaimana? Dan bagaimana pendapat kalian tentang statement Pak Prabowo ini yang katanya ingin memaafkan para koruptor jika para koruptor tersebut mau mengakui dan mau mengembalikan aset-aset yang sudah dicuri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.